Jam dinding terminal berdetak lambat, seakan enggan bergerak melewati jam 1:30 dini hari. Ruang tunggu hampir kosong. Hanya satu petugas yang tertidur sambil memeluk jaket tipis, dan suara hujan tipis memukul atap seng. Sebuah bus antar kota berhenti di depan terminal. Lampu depannya merayap menembus kabut, redup seperti kehabisan tenaga. Pintu pneumatis terbuka dengan desis berat, lebih panjang dari biasanya. Seperti bus itu menghela napas. Arman naik tanpa banyak pikir. Ia lelah setelah perjalanan kerja yang tidak beres. Dan satu-satunya pilihan untuk pulang hanyalah bus malam yang suram ini. Di dalam bus, lampu temaram kuning menyinari kursi yang sudah kusam. Beberapa penumpang tertidur dengan kepala tertekuk ke arah jendela. Satu pria tua menggenggam tas erat-erat, seolah takut ada tangan lain yang siap menariknya di kegelapan. Arman duduk di barisan tengah. Bau obat anti nyamuk bercampur dengan aroma karpet basah yang tidak pernah dijemur. Bus itu terasa tua, terlalu tua. Ketika bus mulai bergerak, jalanan gelap seperti lorong raksasa tanpa ujung. Kabut menutup hampir seluruh pandangan, dan suara wiper yang menggesek kaca terdengar seperti seseorang sedang menggaruk pelan. Grik, krik, grik. Arman membuka ponselnya, mencoba mencari sinyal. Tidak ada. Hanya ikon emergency calls only. Bus melaju semakin jauh dari keramaian. Penumpang lain menunduk, terlelap, lalu tanpa peringatan, dup, lampu dalam bus berkedip sekali. Semua kembali gelap selama 2 detik. Suasana sunyi, kemudian lampu menyala lagi, tapi anehnya hanya lampu baca di atas kursi Arman yang ikut menyala. Meski tombolnya tidak disentuh, cahaya kecil itu menyoroti lutut Arman dengan warna kuning pucat. Arman mengerutkan dahi. Ia meraba tombol lampu baca. Mati. Ia menekan lagi, tetap menyala. Beberapa penumpang terdekat menoleh, tapi bukannya melihat Arman. Mereka menatap kosong ke arah kursinya, seakan di kursi itu duduk seseorang yang bukan dirinya. Arman menelan ludah. Kemudian ia mendengar sesuatu dari kursi belakangnya, pelan, serak, nyaris seperti bisikan. Mas, boleh saya duduk di situ? Arman berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kursi itu terasa lebih dingin daripada udara bus yang basah. Dan lampu baca di atasnya masih menyala terang. Seolah ada penumpang lain yang sedang butuh cahaya, walaupun tidak terlihat oleh mata manusia. Beberapa menit setelah bus meninggalkan terminal, suasana dalam kendaraan itu semakin sunyi. Lampu kota perlahan menghilang, digantikan jalanan gelap yang hanya diterangi sorotan lampu bus. Mesin bergetar dalam ritme berat, seperti sedang menahan beban lebih banyak dari yang tampak. Tiba-tiba kursi di depan Arman bergetar kecil. Krek, seolah seseorang baru saja duduk atau menggeser tubuhnya dengan malas. Arman menegakkan punggung. Ia menatap kursi itu dari sela cahaya lampu baca yang masih menyala sendiri di atasnya. Kosong, hanya selimut tipis yang tergulung rapi, sedikit lembab, seperti baru dipakai seseorang beberapa saat lalu. Arman mencondongkan tubuh ke depan. Permisi, ada orang di situ? Bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Yang ada justru suara lain, sangat pelan, seperti napas mengembun di kaca jendela. Mas, bisa ikut aku? Arman tersentak. Suara itu bukan dari kursi, bukan dari lorong, tapi seperti berasal dari sekitar telinganya sendiri. Ia memutar kepala perlahan, tengkuknya meremang, matanya terpaku. Di deretan kursi paling belakang yang paling gelap ada seorang gadis berdiri, menatapnya tanpa berkedip. Ia tidak duduk seperti penumpang lain, melainkan berdiri tegak di lorong sempit.
Punggungnya hampir menyentuh kaca belakang bus. Gadis itu mengenakan pakaian putih lusuh, basah seperti habis diguyur hujan. Ada bercak lumpur di ujung rok dan di lengan kirinya. Rambutnya panjang, tergerai, menumpuk di bahu, sebagian menutup wajah. Arman merasa dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang terasa familiar. Seolah ia pernah melihat gadis itu dari kejauhan, atau dalam mimpi yang ia lupakan, atau di berita buruk yang pernah ia baca, dan buru-buru ia tutup. Gadis itu menunduk sedikit. Bus melaju. Lampu jalan berkelebat lewat jendela, dan setiap kilat cahaya membuat tubuhnya tampak semakin kabur, seperti tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Lalu, perlahan, ia mengangkat wajahnya dan membuka mata. Arman membeku. Mata gadis itu merah. Bukan merah seperti sakit iritasi, bukan merah makeup, bukan merah pantulan lampu bus, tapi merah menyala dari dalam merah tua, seperti bara yang nyaris padam. Cahaya itu merembes keluar dari bola matanya, membuat wajah pucatnya tampak seperti topeng tak bernyawa. Gadis itu tidak bersuara, namun bibirnya bergerak. Dan seakan di dalam kepala Arman, ia mendengar suara yang sama. "Mas, ikut aku." Arman tersengal. Tubuhnya mundur dan hampir terjatuh dari kursi. Beberapa penumpang lain tetap tertidur, seolah tidak bisa melihat gadis itu, atau tidak diizinkan melihatnya. Gadis bermata merah itu memberi satu langkah, maju ke lorong, dan seluruh bus mendadak terasa jauh lebih sempit. Bus terus melaju menyusuri jalanan berkelok. Setiap tikungan membuat badan bus miring halus, dan lampu jalan memantul di kaca, menciptakan bayangan bergerak yang tampak seperti sosok-sosok lain yang ikut berlari di luar. Arman menelan ludah. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari gadis bermata merah yang berdiri di lorong belakang. Gadis itu mulai bergerak, pelan, hampir melayang. Tangannya menyentuh puncak sandaran kursi lembut sekali, seperti jari-jari itu tidak benar-benar menyentuh apapun. Setiap kursi yang disentuhnya bergetar halus, membuat penumpang yang tidur di kursi itu mengerutkan kening atau menggeliat gelisah. Namun tak satu pun dari mereka terbangun, seolah sentuhannya tidak untuk mereka, hanya untuk menunjukkan dirinya pada Arman. Arman mencoba berdiri. Niatnya hanya satu, pindah kursi, menjauh. Tapi begitu ia mendorong tubuhnya ke depan, kedua kakinya justru terasa ditarik ke bawah, seolah lantai bus menjadi lumpur. Atau ada sesuatu yang memegang pergelangan kakinya dari bawah kursi. Arman mencoba mengangkat lutut, sulit. Napasnya memburu. Sementara itu gadis bermata merah itu tanpa mengalihkan tatapannya mulai berjalan maju di lorong, menyusuri kursi-kursi dengan cara yang tidak sepenuhnya wajar. Setiap langkahnya tidak berbunyi, tidak ada hentakan kaki, tidak ada gesekan, seolah ia tidak punya bobot. Ketika akhirnya ia berada tepat sejajar dengan kursi Arman, ia berhenti. Kepalanya berputar perlahan, gerakannya terlalu mulus untuk manusia. Ia menatap Arman seperti sedang menatap seseorang yang sudah lama ia cari. Lalu bibir pucat itu tersenyum tipis, senyum yang entah bagaimana membuat dada Arman terasa seperti dicekik. "Kau tidak perlu takut." Suara itu bukan keluar dari mulutnya, bukan dari tenggorokan. Suara itu terdengar langsung di dalam kepala Arman, bergaung seperti gema di ruang kosong, membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Lampu dalam bus tiba-tiba berkedip 2 kali. Penumpang lain tidak terganggu, tidak ada yang mengangkat kepala. Dan saat cahaya kembali stabil, gadis itu menghilang, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa sisa embun atau bayangan
Hanya kursi kosong di deretan belakang, kosong sepenuhnya. Padahal Arman yakin gadis itu berdiri di sana beberapa detik lalu. Arman memegang dadanya. Tubuhnya bergetar. Namun ketika ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri Craig, kursi kosong di belakang itu bergerak sedikit. Seolah baru saja diduduki seseorang atau sesuatu. Arman mencoba meyakinkan dirinya. Mungkin aku terlalu capek, mungkin bayangan, mungkin pantulan lampu jalan. Tapi jantungnya tetap berdebar cepat. Dan bagian tengkuknya terasa seperti dihembus angin dari arah kursi belakang. Padahal seluruh jendela tertutup rapat. Bus terus melaju, suara mesinnya menggeram pelan. Di luar, kabut semakin padat, menyelimuti jalan seolah bus sedang masuk ke dunia yang lebih sunyi. Dunia yang dijauhi manusia, lalu sesuatu membuat Arman menoleh ke belakang. Seorang penumpang tua lelaki, kurus, dengan rambut memutih, yang sejak tadi diam perlahan, berbalik, dan menatap Arman. Mata lelaki itu kosong, tidak marah, tidak gelisah, tapi kosong. Seperti mata yang sudah terlalu lama melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia. Mulutnya bergerak pelan, tidak lantang, tidak jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Arman berdiri. Dulu, ada bus yang kecelakaan, gumamnya. Suaranya serak seperti suara seseorang yang jarang bicara. Di tikungan dekat hutan bambu, malam hari, jalan licin. Bus itu jatuh ke jurang. Arman menahan napas. Penumpang tua itu terus berbicara, matanya tetap menatap ke kaca depan. Banyak yang tak pulang. Lanjutnya, sebagian tidak ditemukan jasadnya. Mereka bilang, para penumpang yang tersisa masih suka naik bus malam. Arman kaku. Kata-kata itu seperti gema dari cerita-cerita yang dulu pernah ia baca, rumor tentang bus berhantu yang kembali ke terminal dalam waktu mustahil. Berita yang sempat viral bertahun-tahun lalu tentang bus dari arah Banyuwangi yang dikatakan membawa penumpang tambahan. Laporan yang pernah ia baca, bus itu menempuh perjalanan 5 jam hanya dalam 5 menit. Dan beberapa penumpangnya tidak tercatat membeli tiket. Media sempat heboh, termasuk Detikcom, meski akhirnya semua itu tenggelam sebagai urban legend. Tapi, apakah ini versi lain, atau bus yang sama? Arman menatap lelaki tua itu. Sang penumpang tua menunduk, napasnya berat. Lalu ia menambahkan, dengan suara begitu pelan, sehingga Arman hampir tak mendengarnya. Jika mereka menawarimu, pergi bersama. Ia berhenti, seolah mengumpulkan sisa tenaga, dan kau tidak ikut. Arman merasakan tengkuknya dingin. Lelaki itu menatap lurus ke mata. Arman tatapannya kini penuh iba. Peringatan, bukan ancaman. Maka mereka akan menunggu lagi. Arman menelan ludah. Merasa seluruh udara dalam bus menjadi berat. Menunggu sampai kapan, Pak? Suaranya hampir tak keluar. Penumpang tua itu menggeleng sangat pelan. Menunggu sampai seseorang menggantikan tempat mereka. Saat ia mengatakan itu, kursi kosong di belakang Arman kembali bergerak. Seperti ada seseorang yang duduk, atau baru bangkit dan sedang berdiri di tempat belakangnya. Lampu dalam bus berkedip 3 kali. Klik. Sesuatu menyentuh bahu Arman. Bus mulai menanjak, memasuki jalur sempit yang kanan kirinya dipenuhi pohon tinggi. Daunnya saling bergesekan, menghasilkan suara kresak-kresak yang seperti mengikuti irama mesin bus. Langit di luar begitu gelap, seolah tak ada bintang yang berani muncul di daerah ini. Arman menempelkan kening ke kaca, nafasnya membentuk embun tipis. Entah kenapa, suhu di dalam bus mendadak turun dingin, seperti ruang pendingin.
Ia mencoba fokus pada jalan, berharap pikirannya bisa tenang. Tapi saat bus mengambil tikungan tajam, sesuatu muncul di tengah jalan. Siluet perempuan itu, gadis bermata merah, berdiri, diam, tanpa menghindar. Bus tidak melambat, tidak membelok, dan tubuh gadis itu menghilang tepat ketika bus hampir menabraknya, bukan meloncat, bukan menyingkir. Menghilang. Arman menutup mata sekejap, mengumpat dalam hati. Saat membuka, jantungnya serasa disetrum. Kursi di depannya, yang sebelumnya kosong, kini terisi. Seorang lelaki duduk di sana. Punggungnya tegak kaku, jaket lusuhnya seperti basah embun, dan tubuhnya mengeluarkan aroma tanah lembab. Lelaki itu menatap keluar jendela tanpa berkedip. Seakan pemandangan gelap itu lebih menarik daripada kehidupan. Arman menelan ludah. Ada yang salah dengan matanya. Di bagian putih mata lelaki itu terlihat warna merah samar, seperti pantulan bara yang coba disembunyikan. Seperti mata orang yang baru saja menangis darah. Lelaki itu perlahan menoleh, gerakannya lambat, seolah sambungannya berderit. Arman hampir mundur ke belakang kursi, namun lelaki itu tidak berbicara, tidak tersenyum, tidak bergerak lagi. Ia hanya menatap Arman, seperti sedang membandingkan wajahnya dengan sesuatu atau seseorang yang pernah ia lihat. Arman refleks menoleh ke kursi belakang, mencari penumpang tua tadi. Kosong, bukan kosong biasa, kosong seperti kursi itu tidak pernah diduduki siapapun sejak bus berangkat. Tak ada jejak tubuh, tak ada tas, tak ada bau parfum orang tua. Seakan lelaki tua itu adalah bagian dari kegelapan yang ikut menumpang sebentar, lalu menghilang. Bus terus melaju, tapi suasana berubah. Lampu di lorong bus meredup perlahan. Setiap penumpang yang tadinya tampak hidup menggerakkan kepala, memainkan ponsel, tidur kini diam, terlalu diam. Arman menatap ke depan lagi. Lelaki berjaket lusuh itu kini menunduk, menggenggam sesuatu. Tangan pucat itu mengangkat sebuah tiket lusuh, tiket bus yang lembarannya sobek seperti terkena api. Dan dari bibir lelaki itu, suara serak terdengar, hampir tak manusiawi. Kau seharusnya ikut. Di lorong bus, lampu baca yang sempat berkedip kembali menyala pelan. Seperti baru bangun dari pingsan, cahaya kekuningannya menyorot deretan kursi, membuat bayangan memanjang, seperti tangan kurus yang meraih ke arah Arman dari sudut matanya. Arman kembali melihatnya. Gadis itu berjalan perlahan di lorong bus, rambutnya yang basah meneteskan air yang tidak pernah menyentuh lantai. Kepalanya menunduk, memeluk sesuatu di dadanya, sebuah buku tipis dengan sampul kusam. Warnanya abu-abu pudar, seperti lembaran yang pernah terbakar lalu dipadamkan oleh hujan. Suara mesin bus mendadak mereda, seperti menahan napas. Gadis itu berhenti tepat di samping kursi Arman. Tanpa mengangkat wajah, ia menggeser buku itu ke tempat duduk Arman. Gerakannya lambat, hampir penuh kehati-hatian, seolah buku itu adalah benda hidup yang bisa terluka. Arman menggeleng pelan, mengangkat tangan menolak, namun buku itu tidak mundur. Justru bergerak sendiri, seperti didorong dari dalam oleh sesuatu yang ingin keluar. Buku itu menempel di sisi kursinya, menolak jatuh. Jantung Arman berdegup, tangannya akhirnya terulur bukan karena ingin, tapi karena tekanan aneh yang membuat dadanya sesak. Ia membuka sampulnya, halaman pertama bersih, hanya satu kalimat yang tertulis dengan tinta hitam yang tampak seperti baru mengering. Panggil aku saat kau lelah, dan aku akan mendampingi. Kalimat itu terasa mengalir langsung ke tulang belakangnya, membuat tengkuknya meremang. Dan sebelum Arman sempat menutup buku itu, suara napas dingin
menyusup ke belakang telinganya. Sangat dekat, terlalu dekat. Suara gadis bermata merah. Aku tak pernah pergi. Arman memejamkan mata keras-keras. Tubuhnya menegang. Ia merasakan hembusan yang tidak wajar dingin, seperti udara kuburan yang terbuka malam hari ketika ia membuka mata lagi. Lorong bus kosong. Gadis itu entah kemana. Namun dari arah depan, suara lain menyusup, lembut, serak, tua, penumpang tua yang sebelumnya menghilang, kini kembali duduk di tempatnya. Namun wajahnya lebih pucat, seperti kepingan kulit yang siap mengelupas. Ia menatap Arman tanpa kedipan. Mulutnya bergerak pelan, nyaris tidak terdengar, seperti hanya sisa napas terakhir yang memaksa keluar. Sekarang kau sudah tahu. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Kau tak bisa mundur. Arman membeku. Lampu bus berkedip sekali, lagi lebih keras. Seperti ada sesuatu yang menggesek kabel di dalam dinding bus, dan di buku kusam itu, halaman kedua, mulai terbuka sendiri. Pelan-pelan. Pelan-pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang membaliknya dari dalam. Bus memasuki sebuah terowongan yang tampak seperti mulut raksasa yang menelan seluruh cahaya malam. Dinding terowongan memantulkan suara mesin, membuat setiap detik terdengar seperti dentuman jantung yang dipaksa. Berdetak, tiba-tiba gelap. Lampu bus mati begitu saja. Sekejap, tapi dalam satu sekejap itu, Arman merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Perutnya seperti ditarik ke atas, kepalanya ringan, tubuhnya seolah tidak menempel ke kursi lagi. Udara di sekitar menjadi kosong dan hampa, seperti ia sedang jatuh, atau sedang diangkat oleh sesuatu yang tidak memiliki bentuk. Buku kusam di pangkuannya pun terasa bergerak sendiri, naik sedikit, seakan ingin terbang. Kemudian, lampu menyala kembali. Dan gadis bermata merah itu sudah duduk di sampingnya. Wajahnya mengarah tepat ke wajah Arman. Jaraknya terlalu dekat, begitu dekat hingga Arman bisa melihat retakan kecil di pipinya, seperti kaca yang hampir pecah. Bibinya bergerak sangat pelan. "Bagaimana jika kau ingin turun di sini?" Suaranya seperti bisikan yang digesekkan di tulang telinga, membuat kepala Arman berdenyut. Arman refleks menoleh ke jendela. Di luar, tidak ada trotoar, tidak ada pintu darurat, tidak ada pintu keluar. Hanya dinding terowongan yang panjang dan gelap, bergaris cahaya putih yang semakin menyempit, seperti garis terakhir sebelum akhir perjalanan. Dan ketika ia melihat lebih jauh, bayangan sesuatu merambat di dinding. Arman menelan ludah. Napasnya putus-putus. "Jika aku turun," pikir Arman, "apakah aku akan selamat?" Atau sebelum ia sempat merumuskan pikiran itu, seseorang berdiri di lorong bus. Bukan gadis bermata merah, bukan penumpang tua. Sosok wanita, berpakaian putih lusuh, rambutnya kusut basah sampai menutupi separuh wajah. Kepalanya menunduk. Tangannya menggantung seperti boneka rusak. Ia berdiri tepat di depan pintu darurat samping bus, tidak bergerak, tidak bernapas. Menunggu. Gadis bermata merah menoleh sedikit, seolah memperkenalkan tamu gelap itu. Ia tersenyum kecil. "Duduklah, jangan berdiri. Jika kau berdiri, mungkin kau akan ikut turun. Dan aku tidak ingin kau pergi dulu." Napas Arman semakin pendek. Ia meremas buku di pangkuannya. Penumpang tua di belakang kembali bersuara. Kali ini lebih jelas, meski suaranya serak seperti diseret dari jauh. "Jangan menatap kaca, jangan." Sekalipun Arman langsung menahan diri, namun larangan itu justru memancing rasa penasaran yang menggerogoti pikirannya. Siapa atau apa yang bisa muncul di kaca di tempat sempit seperti terowongan?
Dan ketika bus memasuki bagian terowongan yang paling gelap, kaca jendela di sisi Arman mulai berembun dari dalam. Lalu, pelan-pelan, sebuah wajah muncul di balik embun itu. Lampu bus kembali berkedip. Lebih cepat, seperti nadi kendaraan itu sudah tak sanggup memompa kehidupan. Arman menunduk melihat buku tipis yang terus ia genggam. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu pada buku itu bergerak. Halaman-halamannya membuka sendiri, berdesis pelan seperti napas. Tulisan hitam mulai merayap di kertas bukan tulisan yang ia lihat sebelumnya. Huruf demi huruf muncul seperti ditorehkan kuku, menuliskan satu nama. Arman, R.A.S.D. Yan. Arman tersentak ke belakang. Bukan hanya namanya, di bawahnya muncul angka-angka. Seperti tanggal 24 hari ini, bisikan itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih serak, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Sudah lama kami menunggu. Gadis bermata merah kini berdiri sangat dekat. Begitu dekat, hingga Arman bisa mencium bau tanah basah dan logam dari tubuhnya. Rambut panjangnya menggantung, sedikit bergerak, meski tidak ada angin. Matanya dua bulatan merah pekat itu berkedip sekali, lalu tidak berkedip lagi. Tiba-tiba duak, suara hentakan kaki dari luar bus. Bukan dari atas, bukan dari pintu, tapi dari sisi jendela, setinggi kepala. Seperti seseorang sedang berjalan menempel dinding luar bus. Penumpang tua di belakang langsung menegang. Ia berdiri perlahan, seperti tubuhnya ditarik oleh sesuatu. Matanya menempel pada kaca jendela, menyipit, seolah mencoba melihat apa yang ada di luar melalui kabut. Mulutnya bergerak. Ia mencoba bicara, namun tidak ada suara yang keluar, hanya gerakan bibirnya yang gemetar, seperti sedang memohon agar sesuatu tidak masuk. Arman ingin berteriak, tetapi suaranya seperti disedot keluar. Kemudian bus mendadak berhenti. Tanpa rem, tanpa pengereman perlahan, seolah baru saja menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Seluruh penumpang tersentak ke depan. Beberapa memegang kursi, beberapa memekik tertahan. Tapi anehnya, setelah itu, semua kembali diam. Tidak ada panik, tidak ada keluhan. Mereka hanya duduk tegak, menatap lurus ke depan, seperti patung. Arman merinding. Ia menoleh ke sopir. Sopir tidak bergerak. Tubuhnya membatu. Dan yang membuat Arman ingin muntah adalah tangan sopir tidak menyentuh kemudi. Kemudi bergerak sendiri, memutar sedikit ke kanan, lalu ke kiri. Seperti ada sesuatu yang duduk tepat di pangkuannya, mengendalikan. Arman melongo. Napasnya tercekat. Di balik kaca depan bus, kabut hitam mengalir pelan, menggulung seperti asap, menutupi seluruh jalan. Tidak ada cahaya kendaraan lain, tidak ada tanda jalan, tidak ada pohon. Hanya gelap pekat yang terasa. Seperti daging hidup, penumpang tua akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Pelan, serak, dia sudah naik, tapi dia tidak datang sendiri. Arman menoleh cepat. Siapa yang naik? Siapa lagi? Penumpang tua menggeleng. Ia menatap ke arah lorong belakang bus. Sesuatu bergerak di sana, pelan, menyeret. Arman tidak ingin melihat, tapi matanya tidak bisa berkedip. Gadis bermata merah menyeringai tipis. Bus ini tidak pernah berhenti untuk manusia. Yang naik bukan kalian saja. Dan dari belakang, kursi-kursi mulai bergerak. Seperti ada yang duduk di sana satu persatu. Bus tidak bergerak. Tidak ada suara mesin. Tidak ada suara manusia. Hanya hening menyelimuti semua kursi seperti kain kafan tebal. Kabut di luar jendela semakin memadat, menelan seluruh dunia. Arman mencoba fokus pada satu titik di kaca. Berharap melihat sesuatu. Apapun pohon,
lampu jalan, asing. Tapi yang ia lihat hanya putih pekat yang berputar pelan, seakan bus ini terbenam dalam awan mati. Dari kursi samping, terdengar tik, tik, tik. Langkah ringan, perlahan, teratur. Langkah yang bukan milik manusia. Arman menoleh. Gadis bermata merah, berdiri sangat dekat. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan dingin tubuhnya, seperti es yang menempel di tulang. Matanya dua api merah, pekat memantulkan wajah Arman yang pucat. Kalau kau merasa takut, suaranya lembut. Nyaris seperti bisikan seorang teman yang menawarkan bantuan. Kau bisa memegang tanganku. Arman ingin mundur, tapi tubuhnya terkunci. Jarinya mati rasa. Lututnya seperti diikat. Tidak ada kepanikan yang bisa ia lepaskan, hanya dingin yang naik perlahan ke dada. Gadis itu menunduk sedikit. Tangan pucatnya terjulur. Lalu ia memegang tangan Arman. Arman tersentak. Sentuhannya tidak seperti tangan, lebih mirip kulit basah yang sudah lama terendam air. Bibir gadis itu bergerak, mendekat ke telinga Arman, sampai ia bisa merasakan helaan napas dinginnya. Aku akan tunjukkan, bisiknya pelan, namun jelas. Di mana kita akan berhenti? Arman menahan napas. Ia memejamkan mata. Dunia seperti berputar, tubuhnya seperti terhempas ke dalam gelap. Ia merasakan sensasi jatuh, lalu melayang, lalu menghantam sesuatu yang lembut. Dan ketika ia membuka mata, bus sudah berhenti. Terminal, atau sesuatu yang menyerupai terminal. Tapi bukan terminal yang ia kenal. Lampu-lampu redup, bergoyang pelan, seperti hendak padam setiap detik. Kursi tunggu berbaris, tapi catnya mengelupas. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada sopir, tidak ada petugas jaga. Namun ada orang-orang yang berdiri di lorong terminal, membentuk barisan panjang, diam, tertunduk, tidak bergerak. Wajah mereka tak terlihat jelas, seperti diselimuti kabut yang hanya menutupi kepala mereka saja. Arman menggigil. Ia memaksa berdiri, tapi kakinya terasa tersangkut di sudut terminal. Terdengar sesuatu. Bukan suara manusia, suara senyuman, tidak tertawa, tidak bercakap, tapi senyuman yang berbunyi getarannya pecah pelan. Seperti angin yang mendorong suara seseorang yang tersenyum terlalu lebar. Dan bersama suara itu, terdengar deru pelan mesin bus lain. Seperti suara hewan lapar. Atau bus yang ingin pergi lagi. Gadis bermata merah memandang Arman. Ia menyeringai tipis. Dan kata-katanya lebih mirip gemeretak tulang daripada suara. Kau belum turun. Tapi mereka sudah menunggu. Arman akhirnya sadar. Terminal ini bukan tempat menurunkan penumpang. Ini tempat menjemput yang baru. Arman berdiri kaku di lantai terminal. Buku tipis itu terasa semakin berat. Seperti bukan kertas yang ia pegang, melainkan sesuatu yang bernapas pelan di dalam tangannya. Gadis bermata merah berdiri persis di belakangnya, begitu dekat hingga Arman dapat merasakan hawa dingin menembus jaketnya. Namun anehnya tidak ada penumpang lain yang bereaksi, seolah gadis itu tidak pernah ada. Angin malam bertiup melewati bangunan terminal. Bau lumpur bercampur minyak rem menyergap hidung Arman. Sama seperti bau yang ia cium di bus, di jendela, di saat-saat gadis itu muncul pertama kali. Penumpang tua yang sejak awal memperhatikan Arman bangkit perlahan. Kakinya gemetar, tapi langkahnya teratur. Ia menunjuk buku itu tanpa menyentuhnya. Buku tipis di tangan Arman terbuka sendiri. Halaman terakhir menampilkan tulisan yang menggores tajam. Jika kau memilih pergi, ini akan melekat di hatimu. Jika kau memilih tetap, kau akan menjadi bagian dari jembatan, atau menjadi penunggu. Arman menelan ludah.
Kata-kata itu tidak sekadar kalimat. Ia merasa seolah buku tersebut memberi dia pertanyaan yang tidak bisa ia hindari. Gadis bermata merah mengangkat tangannya. Ia menepuk bahu Arman sekali. Lembut, hening, tapi sentuhan itu seperti mendorong seluruh udara dari paru-paru. Arman, kemudian ia berkata, "Sekarang, pilih." Suara itu bukan hanya terdengar di telinga Arman tetapi di seluruh terminal, di dinding, di lantai, di kaca yang berembun. Seolah terminal itu sendiri mengulangi perkataannya. Arman memandang sekeliling. Terminal itu tampak lebih tua dari sebelumnya. Cat terkelupas, lampu-lampu berkedip. Orang-orang yang berdiri di lorong terminal tak lagi seperti manusia. Tubuh mereka kaku, mata kosong, wajah samar tertutup kabut, seperti penumpang yang sudah lama tidak bernapas. Dan dari luar, suara bus malam menggerung pelan, mengundang Arman menatap bus itu. Pintunya terbuka, tapi tidak ada sopir. Mesin menyala sendiri. Lampu depannya menembus kabut yang menggumpal seperti awan tebal. Penumpang tua berbisik, nyaris tak terdengar. Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Kadang, busnya sendiri yang memilih. Arman menggenggam buku itu lebih erat. Ia mengambil napas, meski paru-parunya terasa seperti diselimuti es. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Arman melangkah menuju bus. Setiap langkah menghasilkan gema yang tidak wajar seperti lantai terminal. Mengikuti langkahnya dari bawah, gadis bermata merah tersenyum tipis. Kali ini, matanya tidak terlihat lagi. Hanya 2 kilau merah samar yang meredup dan lenyap bersama kabut. Arman menaiki bus. Pintu menutup pelan tanpa sopir yang menekan tombol. Bus bergerak, hening. Lampu terminal makin jauh, kemudian menghilang seperti dicabut dari dunia. Lalu, terminal itu menghilang, seolah tersedot oleh malam. Arman duduk, memejamkan mata. Dalam gelap, suara itu muncul lagi. Sangat dekat, di belakang telinganya, lembut, perlahan, membelai pikirannya seperti kabut dingin. "Jangan lupa, aku selalu ada." Lampu bus menyala terang, menusuk kabut, separuh menyilaukan mata. Dan bus malam itu meluncur ke jalan yang tidak tercatat di peta manapun, ke tujuan yang tidak pernah disebutkan, ke malam yang tidak berakhir.